berhubung gue lagi excited ngobrol sendiri, jadi gue bilang lah, Adrian, udah lah, lu gak usah lah, gue aja sendiri. Karena gue pengen bahas hal-hal yang gue pelajari as a parent. Kalau misalnya kemarin-kemarin teman-teman udah lihat beberapa topik gue soal parenting, ada banyak lah, dari ngomongin soal gadget, ngomongin soal makan, menyusui dan teman-teman. Kali ini gue pengen bahas soal empati. Mungkin bukan core-nya gue sebetulnya, tapi gue pengen bahas hal yang menarik soal anti ribet empati. Jadi gini. Ini tuh kejadian yang menarik karena biasanya ya teman-teman orang tua baru pasti kan sangat bergantung sama orang tua atau sangat bergantung pada mertua yang kalian deket lah. Biasa rumahnya kompleknya deket, pasti bergantung malah. Dan biasanya rekomendasi mertua atau orang tua tuh jadi saran yang sangat powerful karena dianggap mereka lebih ngerti. Terus kita juga jadi gede, kita jadi manusia bener kan seutuhnya kan. Jadi kan kita jadi orang bener, terus kita bisa hidup dengan bener gitu, tanda kutip. Jadi asumsinya yang mereka ajar tuh pasti benar. Nah, karena gue dari awal Mendy itu sempat berantem juga sama orang tua karena cara didik kita mungkin agak beda. Karena dianggap kita tuh caranya salah, tapi kan kita ikut semua cara dokter, kita belajar banyak lah. Mendy kan, gue udah pernah bilang Mendy suka belajar. Akhirnya kita ke dokter anak yang nyokap gue rekomen, emang yang kita suka banget. Akhirnya kita pakai suatu mau empasi. Dia bilang gini, nih ikutin resep dokter ini aja. Karena dokter anak resepnya udah dijual, ada di Instagramnya. Pakai aja resepnya karena itu yang udah dipercaya gitu. Nah, ada hal yang menarik. Di resep itu sangat tidak disarankan anak untuk makan sayur dan buah. Pengenalan paling 10% gitu. Ketika gue cerita ke nyokap gue, dia bilang, salah dong, anak tuh mesti makan sayur, nanti sembelit gitu. Padahal mereka tuh belum perlu gitu, karena sayur dan buah tuh bikin sembelit. Mereka harus makan lemak gitu. Lemak tuh tinggi sekali. Pertama lemak, kedua karbohidrat, ketiga protein, baru terakhir tuh sayur dan buah. Kecil sekali, 10%. Dan ketika gue ngomong ini, banyak yang gak percaya. Banyak yang merasa, iya gak benar, dulu tuh anak mami tuh ya, dulu kamu tuh makannya tuh nasi sama kuah, kasih sayur dikit gitu, masih di mash gitu. Padahal bukunya ada di mana-mana. Yang lebih kaget lagi adalah, lu kebayang gak? Misalnya gini ya, kita nih, orang gua 30-an gitu. Kita kan masih mengurangi jeroan kan, usus, ati, dan teman-teman tuh kita sangat-sangat mengurangi. Tapi di buku empasi itu, dia rekomen usus something gitu. Usus dimasak, apalah gulai segala macam. Karena anak-anak itu butuh makanan-makanan yang mengandung tinggi lemak, protein, dan karbohidrat. Mungkin buat beberapa orang, banyak yang merasa ini tuh salah dan menyimpang gitu. Atau banyak hal yang merasa, aduh enggak nih, harusnya kayak gini nih gitu. Atau mungkin banyak penyesuaian lainnya. Anak gue sih juga makan sayur buah kan, dia mesti kenal juga gitu. Cuman gue bilang gini teman-teman, ketika nanti kalian lagi ngurus empasi anak gitu ya, pasti kan ada masanya nggak makan, yang gue pernah bilang. Ada masanya susah, ada masanya nggak mau ribut dan segala macam gitu. Nah buat gue sebetulnya yang lebih penting adalah kalian coba baca informasi sebanyak mungkin, terutama soal sama dokter anak yang emang merekomendasikan empasi gitu. Karena kadang-kadang kita nggak nyangka menunya tuh sangat beda dari apa yang kita pikir. Bahkan untuk anak-anak di usia beberapa yang baby led weaning gitu ya, mereka 6-7 bulan udah makan sendiri, pegang makanan sendiri. Mereka udah bisa, anak gue 10-an udah makan pakai sendoknya sendiri gitu. Mereka mesti di-train dengan baik. Terus ada hal yang menarik yang mungkin kalian nggak setuju atau orang tua nggak setuju. Dia bilang gini, udah kalau nggak suka jangan dikasih makan. Misalnya anak gue nggak suka pasta gitu ya, kan dia kasih pasta sama keju gitu, nyoba, dia nggak mau. Terus dikasih lagi nggak mau makan, ya udah nggak mau makan. Terus banyak yang bilang bahwa kalau kamu jangan kasih lagi dong gitu. Nah, ada penelitian yang bilang begini, anak itu baru tahu dia nggak suka setelah 10 kali coba. Seringkali 1 kali coba kita nggak kasih dia makan, akhirnya anak kita nggak ke-expose lidahnya sama banyak makanan lainnya yang mungkin dia akan suka gitu, tapi kita nggak expose dia, akhirnya dia nggak pernah makan makanan itu. Anak gue tuh dulu anaknya tanda kutip jijian, kayak mereka tuh nggak suka yang mushi gitu. Jadi kayak misalnya pasta atau misalnya kue yang gitu tau kan, atau misalnya agar-agar lah, dan dia nggak suka tuh karena teksturnya dia nggak suka. Akhirnya kita main gitu ya, kita beli satu kayak tempat berenang gitu, terus kita masuk, kita kasih makanan yang emang udah nggak dimakan lagi gitu, udah lewat, bisa di squishy, kita main bareng di situ. Anak gue pegang-pegang, kelemongan, akhirnya mandi, dan sekarang dia makan agar-agar gitu. Karena anak itu butuh experience untuk makan. Jadi teman-teman kebayang ya, anak-anak itu umurnya baru 6 bulan, baru 6 bulan hidup gitu, baru lihat dunia tuh 6 bulan itu, dia nggak pernah lihat makanan yang lain kan.
Jadi kadang-kadang kita tuh perlu ngasih anak kita sesuatu yang mereka harus coba, yang mereka nggak pernah coba. Mungkin awalnya mereka jijik, awalnya mereka merasa, iya apaan sih ini makanan aneh banget sih rasanya gitu. Tapi kalian akan coba mereka. Kalau nggak mau ya udah, nanti next 2 hari coba lagi. Nanti kalau nggak mau coba lagi sampai akhirnya dia makan dan dia menikmati makanan itu gitu. Kalau dia nggak mau ya udah nggak usah dipaksa. Tapi jangan pernah berasumsi bahwa ketika dia nggak mau, dia nggak doyan dan lu nggak pernah kasih lagi. Kenapa? Karena anak butuh belajar, butuh proses gitu. Sama lah kayak kita misalnya dulu nggak makan sayur, sekarang makan sayur gitu. Mungkin dimarahin atau proses ya nggak tahu, tapi kan ada prosesnya misalnya gitu. Anak gue suka banget brokoli sekalipun padahal harusnya sayur nggak boleh, tapi ya ketika ada makanan yang dikasih untuk dia nyoba banyak makanan yang lain gitu. Dan yang pasti harus pakai buku empasi, kalau nggak kan lu bisa random salah menu ya nggak boleh misalnya gitu kan. Tapi gue jadi belajar, anak gue sekarang punya paletnya agak luas. Jadi dia suka makanan dari A sampai Z, dia suka karena dikasih coba semua. Sekalipun mungkin bosenan, nggak yang langsung suka makan, dia butuh ganti-ganti. Tapi anak gue kita coba untuk menjajal berbagai macam palet gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi galau soal ini, boleh deh kalian cari resep empasi dokter-dokter yang memang udah ngasih resepnya gitu. Karena itu bagus banget. Dan yang kedua, ini penting, hal yang mungkin nggak sehat buat kita itu sehat buat mereka. Karena mereka butuh lemak. Lu bayangin ya, kan mereka kalau makan pasti ati gitu kan, bayi. Terus mereka ada resep usus, kaget juga gue. Jeroan gila, mereka rekomen makan usus gitu maksud gue. Gue aja udah ngurangin, ternyata mereka emang boleh ada resepnya. Karena buat mereka itu bagus buat mereka, jeroan, kesehatan buat mereka, sehat lemak. Kita mungkin udah ngurangin kan, udah 30-an gitu. Jadi teman-teman, gue mau bilang bahwa informasi mesti banyak. Karena banyak hal yang salah. Contoh, ini terakhir yang lu mesti tahu. Ada yang bilang vaksin tuh bikin orang jadi autis gitu ya. Gue sempet tanya dokter anak gue, baru tanya, dok vaksin ini aman nggak? Terus langsung ngomong gini dia, vaksin MMR tidak bikin autis, tidak bikin telat bicara, itu mitos. Terus gue kemarin pakai immuni.id gitu ya, vaksin online gitu ya. Terus dia tulis juga di buku, di halaman pertama bukunya, buku itu dia bilang vaksin tidak menyebabkan autis. Itu dikeluarkan sama, jadi gini kan, tahun 50-an, gue lupa tahun 50-an kalau nggak salah ya. Nanti gue coba search lagi detailnya. Ada penelitian yang bilang bahwa vaksin itu bikin autis. Dia keluarin jurnal. Nah, jurnal itu keluar, dipublish, orang kaget dong gitu. Makanya kan, bad news kan menyebar 7 kali lebih cepat daripada good news gitu, tersebar. Ternyata salah analisanya dia. Akhirnya ditarik jurnalnya. Nggak, itu keliru, ditarik jurnal sama dia. Udah ditarik jurnalnya, tapi hoaxnya masih berkembang sampai sekarang. Ada yang bikin orang nggak mau divaksin karena mereka autis dan teman-teman gitu. Ada yang bilang, iya, setelah divaksin anak gue telat ngomong. Anak lu telat ngomong karena nggak pernah lu ajarin ngomong gitu. Lu ajarin nonton terus, nggak pernah ngomong, jadi nggak bisa ngomong bukan karena vaksin. Dan gue sih jujur to be honest tidak membenarkan. Misalnya mungkin ada kejadian yang gue nggak tahu ya, disclaimer, gue mungkin nggak tahu. Tapi dari yang riset yang gue baca, dari buku-buku yang gue baca, dari dokter yang bilang sama gue, vaksin emang nggak menyebabkan autisme gitu, dan menyebabkan telat bicara sebetulnya gitu. Dokter gue juga bilang hal yang sama. Jadi gue sih akan vaksin. Nanti gue akan update aja kalian kalau vaksin anak gue telat ngomong nggak atau jadi autis atau enggak gitu. Maksudnya karena gue percaya ilmu pengetahuan tuh develop banget gitu. Dan masalahnya adalah kita terjebak pada mitos-mitos yang mungkin kita nggak tahu kebenarannya. Biasanya tuh dari dongeng nenek moyang, dari keluarga kita yang biasa keluarga kita punya temennya punya temen, saudara temennya itu gitu. Ngalamin tuh dia cerita sampai ke kita, akhirnya menyebar. Kita nggak tahu konteksnya mereka. Seringkali itu yang terjadi kan. Makanya gue bilang sama teman-teman, please cari informasi yang benar gitu. Kita di HealthyX akan terus ngasih informasi yang valid dan benar supaya jangan sampai berita hoax itu menyebar dan berbahaya jadinya gitu. Jangan lupa juga tanya dokter kalian, dokter spesialis kalian yang kalian percayai untuk mereka bisa kasih informasi yang benar sebetulnya gitu. Jadi sampai sini aja teman-teman. Sampai ketemu di episode minggu depan. Stay healthy dan stay alive. Bye-bye.